بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hamba Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Mutiara Wahyu Ilahi kali ini, kita akan merenungkan Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu وهم لا يفتنون. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Ahasiban nas, apakah hasiba mengira nas manusia ayyutraku mereka dibiarkan atau ditinggal saja, ayyaqulu mereka mengatakan amanna kami beriman, wahum dan mereka sedangkan mereka la yuftanun tidak diuji lagi. Jadi ayat ini berisi tentang keimanan, tentang ujian keimanan. Jadi dalam beriman yakin kepada Allah, dalam keimanan kita ini ada ujiannya. Jadi kita yang menyatakan telah beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, terutama percaya kepada qada dan qadarnya, kepada takdirnya. Dalam lisan kita percaya, enteng saja dalam lisan. Tetapi Allah pengen tahu ketika datang ujian, apakah sinkron antara lisan dengan hati, dengan perbuatan. Jadi bahasa kitanya perkara ngomong mah gampang, bicara itu gampang. Yang penting konsistensinya. Sejauh mana kita konsisten dengan omongan kita, sejauh mana kita konsekuen dengan ucapan kita, itu yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan kepada manusia, kita menyatakan loyal, kita menyatakan percaya, kita menyatakan nurut kepada atasan, tetapi ketika diuji, diberikan sebuah task, diberikan sebuah tugas, tetapi kita lalai, kita abai, kita tidak menjalankan tugas itu dengan baik, maka rapor kita merah di mata atasan kita. Betul? Begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin tahu apakah yang kita ucapkan itu betul dari hati kita atau hanya lisan kita. Maka asbabun nuzul daripada ayat ini menceritakan bagaimana orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah, menyatakan diri masuk Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi kemudian mendapatkan
tantangan, rintangan, bahkan penyiksaan dari kaum-kaum kafir, kaum-kaum musyrik, disiksa sedemikian rupa, dianiaya, diboikot, diancam kehidupannya, diancam keluarganya, maka mereka ini apakah menyerah kembali ke ajaran agama lamanya atau tetap bertahan dalam keimanannya? Maka orang-orang yang bertahan inilah yang kemudian diberi applause oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang yang benar-benar beriman. Maka kita pun harus demikian. Kita yakin kepada qada dan qadar, kita yakin kepada rencana Allah, nasib kita. Maka ketika kita ditimpa ujian, ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan masalah yang sebenarnya menurut Allah kecil, tetapi menurut kita terlalu besar, sehingga kita aral, putus asa, maka ujian dari Allah ini belum kita lewati. Kita belum lulus dari ujian Allah. Jadi Allah tidak akan membiarkan seorang hamba itu percaya begitu saja tanpa diuji terlebih dahulu, tanpa diberikan cobaan. Apakah kita lolos atau tidak? Apakah kita lulus atau tidak? Apakah kita sabar atau tidak? Tetapi ketika kita menghadapinya dengan senyum, menghadapinya dengan sabar, menghadapinya dengan tabah, dan kita tahu ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetes keimanan kita, maka disitulah derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita naik kelas. Maka menghadapi ujian yang bertubi-tubi ini, kita sabar. Ini ujian dari Allah. Seperti dalam komedi itu, sabar ini ujian, sabar ini ujian, sabar ini ujian. Maka jika kita sabar menanti sampai selesainya ujian, maka kita akan naik kelas. Jadi rumusnya begitu ya. Jadi rumusnya Allah tidak akan melewatkan keimanan kita begitu saja tanpa diuji. Apakah kita benar-benar beriman atau hanya di mulut saja. Tetapi ketika kita lolos, tabah, tahan dengan ujian, keimanan kita tetap stabil, maka itulah sebenar-benar keimanan kita. Tulusnya keimanan kita akan terlihat di situ. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.